Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami ingin selalu belajar firman-Mu supaya hidup kami benar. Dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 28. Ayat 16 sampai ayat 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara silahkan memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, biasanya ayat-ayat ini diberi tema tentang amanat agung, perintah yang besar untuk memberitakan Injil. Tetapi saya ingin menyoroti dari kisah yang lain. Oleh karena itu saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu hidup sebagai murid Yesus. Jadi saya menyoroti dari sudut murid Yesus. Kisah ini Bapak Ibu sebenarnya terjadi setelah Yesus bangkit. Kita ingat setelah Yesus bangkit, perempuan-perempuan itu ke kuburan, terus ada gempa bumi, ada malaikat yang turun menggulingkan batu itu, lalu secara singkat perempuan-perempuan ini diminta oleh Tuhan Yesus melalui malaikat itu supaya memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Nah, dalam kisah selanjutnya Bapak Ibu, di situ ada persenggolan imam-imam kepala, tua-tua dan serdadu-serdadu yang bikin hoax, memutarbalikkan fakta. Yesus yang jelas-jelas kuburannya kosong itu dibikin hoax menjadi mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Itu melalui sogok menyogok. Jadi buntut-buntutnya baik tokoh agama maupun serdadu-serdadu dan banyak orang itu buntut-buntutnya sore itu duit dan duit terus gitu. Saya tidak katakan manusia tidak perlu uang, semua perlu gitu. Tapi kadang-kadang uang ini menjerat. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dengan jelas, akar segala kejahatan adalah cinta uang gitu. Uangnya tidak salah, tapi sikap cintanya manusia terhadap uang itu yang bahasa Jawanya gilani ya. Menjijikkan gitu. Ngeri sekali. Nah, dalam kisah ini yang kita baca tadi, saudara, kita memperoleh pelajaran tentang hidup sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, berdasarkan Matius 28, ayat 16 sampai 20, paling tidak kita memperoleh 5 pelajaran tentang hidup sebagai murid Yesus. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu, dari mana murid-murid ini berangkat ke Galilea? Tentu dari Yerusalem. Karena Yesus itu dikuburkan di Yerusalem. Kalau zaman dulu luar kota, ya. Sekarang sudah di dalam kota.
Disebutkan 11 karena Yudas mengkhianati dia. Sudah mati bunuh diri Bapak Ibu. Tinggal 11. Nah, kenapa mereka murid-murid ini dari Yerusalem ke Galilea memang disuruh oleh Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan ayat 10 dalam pasal yang sama ya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, kepada perempuan-perempuan itu ya. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Memang Tuhan Yesus berpesan kepada para wanita ini yang bertemu dengan Yesus setelah bangkit. Supaya memberitahu murid-murid suruh ke Galilea. Karena di sanalah mereka bertemu dengan aku. Mereka akan melihat aku, akan berjumpa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat peta ya. Kita lihat peta tentang peta Israel ini. Di bawah itu Bapak Ibu itu ada kata Yerusalem, itu kota Yerusalem. Disitulah Yesus disalib, diadili, dikubur, mati dan bangkit. Terus kemudian Tuhan Yesus mau supaya murid-murid pergi ke Galilea. Ini karena bahasa Inggris ditulis Galili. Ya. Galili itu yang ada danaunya itu Bapak Ibu. Itu kalau ditarik garis lurus begini dari Yerusalem ke Galilea, lurus begini dari atas gitu ya. Itu sekitar 80 kilo. Tetapi karena zaman dulu belum ada jalan seperti sekarang, terus kemudian di sana itu tanahnya berbukit-bukit, bergunung-gunung ya. Itu sekarang ini Bapak Ibu dari Yerusalem ke Galilea itu kurang lebih 140 kilo. Jauh banget gitu loh. Jadi kalau sampai perjalanan yang begitu jauh, murid-murid ini pergi ke Galilea karena disuruh Yesus, ini menggambarkan saudara bahwa memang hidup sebagai murid Yesus itu berarti hidup taat. Dan ingat kalau zaman dulu memang 11 murid. Zaman sekarang kita yang jadi murid Bapak Ibu. Makanya kalau kita jadi murid Yesus, salah satu hal yang kita perhatikan, murid itu hidupnya taat. Itu yang disebut oleh Yakobus itu menjadi pelaku firman. Nah Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, itu dalam Yohanes 14 ayat 15 ya. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Gitu. Jadi murid Tuhan itu saudara, status ini diberikan kepada orang percaya. Orang percaya itu disebut murid Tuhan, anak Tuhan, sebagai terang, sebagai garam, sebagai saksi, banyak sebutan yang lain. Nah semua sebutan itu Bapak Ibu itu memberi pengertian kepada kita, pokoknya yang ikut Yesus harus taat sama Tuhan. Kalau taat sama Tuhan itu, itulah yang disebut memikul salib, menyangkal diri. Kan kita punya keinginan, kita punya kemauan. Nah orang yang taat itu dia berani menaruh keinginan dan kemauan dan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Itu namanya orang taat. Kalau nuruti murid-murid, ngapain sih ketemu Yesus saja harus jauh-jauh jalan kaki pada zaman itu sampai ratusan kilo. Berapa hari harus ditempuh itu. Kalau nurutin pribadi murid-murid, kenapa Tuhan nggak di sini aja lebih simpel gitu loh? Ngapain harus ke sana gitu? Makanya Bapak Ibu terhadap kehendak Tuhan itu jangan bantah-bantah. Tuhan maunya gitu, ya udah taati aja gitu. Nah, masalahnya orang Kristen itu paling pokok itu ketidaktaatan.
Sehingga punya kerinduan, cinta Tuhan, beribadah, cari Tuhan gitu. Tapi banyak yang ngomel-ngomel, menggerutu. Menggerutu. Jadi hidup sebagai murid Yesus adalah hidup taat. Ini yang pertama kita harus tahu. Saya sering mengutip istilah bahasa Inggris yang sangat terkenal ya. Last test of love is obedience. Jadi ujian akhir daripada kasih itu adalah ketaatan. Padahal tanpa kasih itu nol besar Bapak Ibu. Maka orang yang mengasihi Tuhan dia taat sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan panggil melayani, jangan mengelak. Nanti kayak Yunus ditelan ikan. Untung Yunus itu di dalam perut ikan bertobat. Maka dia dimuntahkan dari mulutnya. Kalau nggak bertobat, keluarnya dari duburnya itu Bapak Ibu. Ngeri sekali ya kan? Ketaatan. Ini yang pertama ya, yang kita pelajari dari hidup seorang murid Yesus. Hidup kita, Tuhan mau kita taat. Itu ciri khas orang hidup beriman, Bapak Ibu. Orang beriman itu orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia taat sama Tuhan, tidak memusingkan dengan perkara-perkara pikirannya sendiri. Ya. Tuhan itu berjanji, Bapak Ibu, dan saya belajar taat. Ya. Saya belajar taat. Kalau Tuhan mengatakan begini, orang yang melayani Tuhan akan hidup dari pelayanan. Makanya saudara yang berani melayani Tuhan itu jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan income. Andelin Tuhan. Tuhan itu banyak cara untuk memberkati kita. Pokoknya taat aja gitu. Kan Tuhan itu Tuhan kita. Kita hambanya. Saudara. Kalau nyawanya saja dia beri, masa untuk hidup kita dia tidak memberi gitu. Kalau surga aja dia sediakan, apa yang tidak sediakan pada kita? Taat aja, taat. Taat. Nah ini yang pertama yang kita belajar dari murid-murid Yesus ini. Lalu yang kedua, saudara, ayat 17. Ketika melihat dia, maksudnya ketika murid-murid itu melihat Yesus, ini janji Tuhan sudah digenapi Bapak Ibu. Karena di sanalah kamu melihat aku dan melihat beneran. Melihat beneran itu. Nah setelah melihat apa yang terjadi, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini istilahnya informasi yang jujur. Ya, informasi yang jujur. Jadi murid itu ada yang benar-benar menyembah Tuhan. Tapi ada juga yang ragu-ragu. Tentu melalui informasi yang jujur ini, firman Tuhan ingin mengarahkan kita murid yang sejati itu jangan ragu-ragu. Janji Tuhan sudah digenapi, kenapa ragu-ragu gitu. Nah ingat, saya sering mengatakan orang Yahudi itu mereka punya pola didik pengajaran itu yang disebut dengan prenatal learning. Jadi belajar sebelum lahir, itu namanya prenatal learning. Nah yang diajari itu sema, saudara. Sema itu syahadat, pengakuan iman. Yang orang Israel memang Bapak Ibu lihat itu di mana-mana ada namanya mesusa. Mesusa Bapak Ibu kalau ke Israel lihat itu di hotel-hotel pokoknya di pintu apa saja gitu. Apakah kantor, apakah hotel, apakah toko, itu selalu ada mesusa. Itu tulisannya Shin. Sadai. Allah itu maha kuasa, maha besar. Supaya orang selalu ingat sama Tuhan itu. Kalau orang nggak ngerti kan dikira jimat. Kok pintunya ditempelin benda gitu. Padahal itu nama Tuhan, mengingatkan sama Tuhan. Itu disebut mesusa. Nah intinya Bapak Ibu kita lihat, karena orang Israel itu
punya pola didik pengajaran yang disebut prenatal learning itu, maka orang Israel tidak akan menyembah selain Tuhan. Tuhan yang Esa itu, Adonai Echad. Tidak akan menyembah. Bapak Ibu ingat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kan Nebukadnezar bikin patung yang tinggi besar. Ketika ditabeskan patung itu, saudara, itu anak buahnya Nebukadnezar bilang semua sujud. Enggak sujud, dibakar dalam hati. Gitu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak mau sujud. Mereka diancam, kamu dibakar api yang lebih panas 7 kali daripada yang lain. Mereka katakan kami punya Tuhan. Enggak mungkin menyembah yang lain. Dibakar kamu. Tuhan akan tolong kami. Tapi seandainya Tuhan enggak tolong kami, kami tetap tidak mau menyembah yang lain kecuali Tuhan. Itu kekokohan. Maka ketika murid-murid menyembah Yesus, mereka mengakui memang Yesus itu Tuhan. Makanya hidup murid Yesus adalah hidup yang menyembah. Nah, menyembah dengan ibadah itu menjadi satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Kalau menyembah tanpa ibadah sama Tuhan, untuk apa gunanya? Tapi kalau ibadah tanpa penyembahan, tidak lengkap. Oleh karena itu, kalau kita pelajari dalam bahasa asli, Bapak Ibu, kata ini menarik. Saya hanya mengambil 7 istilah dalam bahasa Ibrani. Coba kita lihat kata menyembah ini dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, menggunakan istilah yada. Yada itu secara singkat, orang yang menyembah. Itu dengan ekspresi tubuh. Gitu. Dengan ekspresi. Apakah ada yang nangis, apakah ada yang tertawa, apakah ada yang angkat tangan, apakah ada yang bergoyang-goyang. Itu ekspresi tubuh yang disebut yada dalam rangka menyembah Tuhan. Gitu. Makanya Bapak Ibu kalau kita ke gereja-gereja lain itu ada macam-macam cara orang menyembah. Ada yang angkat tangan, ada yang sampai nangis-nangis, itu ada. Saudara. Karena apa? Menyembah Tuhan itu dengan ekspresi tubuh. Sebebas-bebasnya kita menyembah Tuhan. Nah, istilah yang kedua, saudara, itu ada istilah toda. Jadi orang yang menyembah Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan iman. Jadi kita menyembah kepada Allah yang maha besar, yang dahsyat, yang memang patut dipuji dan diagungkan dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan tanpa iman orang tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Makanya kalau kita beribadah dengan gaya apapun Bapak Ibu, kita mengimani memang kita menyembah Allah yang patut dipuji, diagungkan. Itu istilah yang kedua yang dipakai oleh orang Ibrani. Lalu yang ketiga ada kata barak. Barak itu secara harafiah artinya berlutut. Berlutut. Saya beberapa kali diminta menyampaikan firman Tuhan di GPPS Surabaya, Jalan Arjuna. Itu jemaahnya banyak sekali Bapak Ibu. Sekali ibadah itu mungkin 3.000-an. Tapi ibadah pertama, saya biasanya isi 1, 2, 3, 4. 4 sesi. Itu ibadah pertama itu jam 6 pagi, sudah mulai. Tapi saya datangnya kan setengah 6. Itu jemaat sudah penuh dan semua berlutut. Maka saya lihat semua berlutut, ya otomatis saya berlutut. Nggak mungkin saya duduk sendiri. Saya ikut berlutut juga. Memang itu salah satu cara orang beribadah. Gitu. Dan yang unik Bapak Ibu, kata barak ini ternyata artinya bukan hanya berlutut, tapi juga berkat. Ya. Berkat. Makanya dalam bahasa Arab disebut barokah. Berkat. Artinya kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita ada di bawah, berkat Tuhan ngalirnya kan gampang gitu loh. Jangan merasa kita ini paling pinter, paling bisa, paling berarti gitu.
Ketika kita sujud, kita tunduk, kita berlutut itu hanya Tuhan yang agung. Kita kecil. Hanya Tuhan yang besar. Karena ibadah itu harus sadar, siapa saya ini? Kok Tuhan mau mengasihi saya? Jadi kita kagum terhadap Tuhan. Kemudian yang keempat ada tehila. Ini Bapak Ibu, tehila itu artinya menyanyi untuk Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu ada orang nyanyi rohani tetapi bukan untuk Tuhan karena dia seneng lagu itu. Makanya Bapak Ibu lihat ada orang yang gak percaya Tuhan pun nyanyi lagu rohani. Bukan itu maksudnya, tapi ini nyanyi memang untuk Tuhan. Saya nyanyi memang untuk Tuhan. Saya itu punya pengalaman waktu baru bertobat tahun 79. Saya itu di gereja Protestan Bapak Ibu, di GPIB. Di sana waktu itu belum boleh vokal grup Bapak Ibu. Cuma karena pendeta saya orang Injili, dia boleh vokal grup. Jadi ada seorang remaja cantik rambut panjang, dia nyanyi diiringi oleh kakaknya. Syairnya kira-kira begini Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Dia penolong, dia penghibur. Dia memperhatikan kita. Dikala susah, Tuhan pasti beri jalan keluar. Itu inti syairnya, tapi lagunya begitu bagus, merdu. Sampai banyak Bapak Ibu itu terharu nangis. Nah anak-anak muda karena yang nyanyi cantik, suaranya bagus. Mereka itu bisik-bisik, siapa sih namanya gitu. Siapa namanya? Yang lain bilang, ngapain kamu tanya nama-namanya? Ya kenal boleh lah gitu. Iseng-iseng, terharu. Selesai ibadah semua orang bingung. Kenapa? Karena gereja itu biasanya nggak boleh vokal grup. Ini kok ada satu orang nyanyi terus diiringi oleh kakaknya pakai gitar. Biasanya nggak pakai organ gitu. Jadi orang itu wah terharu. Yang orang tua itu bilang seandainya anak saya bisa nyanyi seperti itu, betapa bangganya kita orang tua. Suami istri itu rasa-rasa begitu loh. Anak-anak muda bilang, wah seandainya kita kenal, kita seneng punya teman seperti dia. Gitu. Yang lain udah seneng atau mau jadi pacar gitu. Ya namanya anak muda gitu-gitu. Nah saya sendiri Bapak Ibu, saya ke gereja dengan majelis. Karena saya tinggal di rumah majelis. Saya baru bertobat, saya ditampung oleh majelis gereja. Suami istri. Dia bilang gini, wah anak itu bagus sekali ya. Hanya orang yang nangis gitu. Suaranya bagus gitu. Terus kami pulang Bapak Ibu ke rumah majelis itu. Makan pagi, pembantunya udah siapin itu. Kami bertiga makan. Suami istri dengan saya. Tiba-tiba ada telepon, zaman dulu belum handphone ya. Telepon kering. Diangkat. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Telepon ini dari gereja memberitahu bahwa anak yang tadi nyanyi itu sudah pulang ke rumah, minum baygon, mati. Bunuh diri. Jadi ada orang ngomong, Yesus penolongku, dia penghiburku. Kalau susah saya diberi jalan keluar gitu. Itu belum tentu memuji Tuhan. Saudara. Makanya ketika ada kata-kata tehilah, itu artinya memang menyanyi, memuji Tuhan. Itulah yang disebut Allah itu bertakhta di atas puji-pujian. Luar biasa. Nah ini kata plural jamaknya. Saya sering sebut Mazmur itu dalam bahasa Ibrani disebut mismor. Tapi disebut juga tehilim gitu. Artinya apa? Itu syair yang dinyanyikan, nyanyi untuk Tuhan gitu. Jadi orang Israel itu baca Mazmur itu dinyanyikan Bapak Ibu. Nyanyi untuk Tuhan. Maka disebut tehilim. Im itu bahasa Ibrani itu biasanya plural. Makanya ada serafim, itu ada kerubim, ya kan? Ada mayim, hamayim, gitu. Itu semua bentuk jamak. Tehilim, itu artinya syair yang dinyanyikan. Itu Mazmur disebut tehilim. Nyanyi untuk Tuhan. Nah kemudian yang kelima, ada kata samar. Itu memainkan musik untuk Tuhan. Gitu. Termasuk waktu Daud memainkan musik untuk Tuhan. Walaupun yang dengerin Saul, tapi dia nyanyi untuk Tuhan. Dia main musik untuk Tuhan.
Maka ketika ada orang main musik untuk Tuhan, roh jahat nggak usah ditengking-tengking, sudah kabur sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan ketika orang punya kemampuan untuk menyanyi dan main musik tidak untuk Tuhan, itu cenderung dibelokkan oleh iblis. Makanya kenapa banyak artis-artis yang terlibat narkoba. Saya itu pernah tanya Yuda sama Ade, ya, karena mereka main band sekuler, ya. Dan mereka main band dengan band-band terkenal itu Bapak Ibu. Saya tanya kenapa sih kok orang sudah terkenal kok masih narkoba gitu loh. Alasannya untuk stamina, ya. Karena mereka latihan malam, terus mereka juga show-nya malam, pulangnya malam gitu. Sehingga untuk stamina itu pakai narkoba. Kalau orang pakai narkoba Bapak Ibu katanya nggak bisa tidur dia. Siang malam kuat, tapi tubuhnya rusak. Gitu. Akhirnya kecanduan, ya bisa mati. Itu. Makanya saya pesan anak-anak saya, Bapak izinkan kamu main band, tapi kalau terlibat narkoba ingat, kalau tangkap polisi Bapak nengok aja nggak mau. Saya sudah janji begitu Bapak Ibu. Tapi untung anak-anak ditangkap Tuhan, akhirnya sekarang main band untuk Tuhan. Nah itu yang disebut dengan kata samar, main musik untuk Tuhan, samar. Kemudian ada kata halal, kalau di saudara kita Muslim halal itu makanan yang boleh dimakan Bapak Ibu, atau sesuatu yang diperbolehkan. Tapi dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, yang dimaksud halal itu orang percaya menyanyi maupun main musik dengan berapi-api, menggebu-gebu serius untuk Tuhan. Nah itu disebut halal Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ya saya sendiri termasuk orang jadul Bapak Ibu. Tapi karena saya ngerti firman, sebenarnya saya nggak cocok musik rock di gereja Bapak Ibu. Tapi karena saya ngerti firman, memang boleh menggebu-gebu, melonjak-lonjak, boleh itu. Ya. Kalau menurut perasaan saya kurang pas. Tapi firman Tuhan boleh ya, saya nggak boleh mengutamakan perasaan saya dong. Saya harus menghargai kebenaran firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan mengizinkan orang itu menyanyi, main musik dengan berjingkrak-jingkrak, dengan berapi-api, itu luar biasa itu. Dengan menggebu-gebu. Bapak Ibu perhatikan ada orang begitu kan, main musik sampai berkeringat, nyanyi sampai berkeringat. Itu yang disebut dengan kata-kata halal dalam bahasa Ibrani. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun saya nggak pas, tapi karena saya mau taat firman, saya sangat menghargai orang main musik maupun jadi WL, jadi singer, dia angkat tangan, dia bergoyang nari-nari, dia mungkin lari-lari. Kalau dalam ibadah yang disebut dengan black worship itu pendetanya, singernya, pemain musiknya, semua itu bergerak cepat, lari-lari, semua keringat, basah kuyup. Pertama saya heran. Cuma karena saya ngerti firman Tuhan, ya itu untuk Tuhan. Ngapain kita larang kalau itu hanya beda? Ngapain saya harus mengutamakan perasaan saya gitu? Makanya orang yang taat itu berani menaruh kehendaknya, keinginannya, perasaannya, pikirannya, semua di bawah Tuhan. Kemudian ada kata sabah. Itu istilah yang ketujuh. Sebenarnya banyak istilah yang lain Bapak Ibu. Itu bersorak-sorai untuk Tuhan. Jadi memang Bapak Ibu lihat khususnya anak-anak muda kan nyanyi ada yang sorak-sorai, nggak tahu kata-kata apa itu. Pokoknya bersorak-sorai mereka. Kayak lagu dangdut gitu kira-kira gitu ya. Tapi itu memang boleh bersorak-sorai untuk Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel mau masuk kota Yeriko, itu kan temboknya kokoh luar biasa. Bangsa Israel diem aja keliling satu kali, diem, gak ada yang ngomong. Diem sampai 6 kali, 7 kalinya mereka bersorak-sorai. Nah ini akhirnya apa? Tembok itu roboh. Jadi kalau kita bersorak-sorai kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu penggalang yang besar, itu bisa roboh. Tuhan buka jalan, ajaib. Yang tidak mungkin ditembus, bisa ditembus. Hanya dengan pujian.
Bapak Ibu ingat Silas, Paulus dan Silas di penjara, kaki tangannya diikat, saudara. Tapi rohnya nggak bisa diikat, dia bersorak-sorai. Maka kuasa Tuhan turun, gempa bumi, dahsyat. Pintu penjara terbuka, rantai terlepas. Luar biasa. Bersorak-sorai. Nah, sekarang saya lihat dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, saudara, itu tidak banyak istilah yang disebutkan tentang memuji dan menyembah, saudara. Tentang ibadah itu. Tapi bagi orang karismatik ini terkenal, saudara. Proskuneo. Proskuneo. Artinya, saudara, itu dia itu menyembah Tuhan dengan kasih, dengan tulus, dengan kerendahan hati, dengan kemurnian, tidak ada kepalsuan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu, proskuneo itu di situ, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita beribadah pada Tuhan, memuji, menyembah itu, ya memang kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Karena ibadah itu memang ada kasih. Harus tulus. Harus rendah hati, harus murni. Tidak ada kepalsuan. Dan dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya daging, makanya ada iman itu tadi. Jadi bukan hanya tubuhnya yang bergerak, suaranya yang bersorak-sorai, melengking, meledak. Tapi memang ada roh yang menyembah Tuhan dengan kebenaran. Artinya sebenarnya orang-orang yang hidupnya nggak benar, masih mau korupsi, masih mata duit dan duniawi itu, kalau menyembah Tuhan itu menjadi kejijikan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ngeri sekali. Harus dengan ketulusan. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau murid Yesus itu taat, murid Yesus itu hidup yang menyembah, maka yang ketiga dalam ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi intinya Bapak Ibu, hidup sebagai murid Yesus itu berarti percaya kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan kuasa di surga maupun di bumi sudah diberikan padanya. Jadi Tuhan itu yang punya kuasa. Tuhan punya kuasa, punya power, punya otoritas. Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Jadi kuasanya tak terbatas. Yang dimaksud di bumi ini bukan hanya di bumi, sebenarnya di jagat raya. Seluruh jagat raya itu di bawah kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita menyadari begini ya, kita nggak bisa apa-apa gitu. Kalau ada tsunami, ada hujan, ada petir, ada apa-apa, ya Tuhan yang tahu. Kenapa Tuhan adakan? Tuhan yang tahu. Kita hanya berserah saja. Nggak perlu takut, karena itu Tuhan yang buat. Kita berserah aja sama Tuhan. Gitu. Nah, karena Tuhan yang punya kuasa, Bapak Ibu, maka orang percaya sebagai murid Yesus, dia harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jangan bilang gini Bapak Ibu, itu termasuk protes sebenarnya. Ya. Menurut saya protes. Jangan ngomong gini, ya dikatakan enak, dipraktekkan sulit. Gitu. Tuhan tahu itu. Makanya kita tidak boleh hidup dalam daging. Karena daging lemah. Kita harus hidup dalam roh. Bukan hanya sulit, kita nggak bisa. Kita bisa apa? Saudara? Tapi ketika kita beriman, kan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Saudara. Kesaksian Paulus, saudara, yang pernah dipenjara di Filipi. Terus kemudian ketika dia nulis surat kepada jemaat Filipi, apa yang dia ngomongkan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya itu kalimat positif Bapak Ibu. Kalau kalimat negatif, jangankan segala perkara, satu perkara aja suruh nanggung sendiri nggak kuat aku. Nggak punya kekuatan. Artinya selalu mengandalkan Tuhan. Dan firman-Nya memberi jaminan yang sangat indah.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu punya iman. Orang iman itu optimis. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau orang kurang beriman, sudah punya iman tapi kurang. Seperti murid-muridnya itu juga ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu artinya percaya tapi kurang. Nah, kalau kita kurang beriman, biasanya ya bagus ya, cuma sulit gitu. Kita sudah tahu sulit, Tuhan aja tahu duluan. Tapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita melakukan sendiri. Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Bapak Ibu ingat ketika murid-murid disuruh Tuhan taat. Untuk naik perahu menyeberang itu yang nyuruh Tuhan loh. Murid-murid taat, apakah orang taat itu perahunya tenang? Enggak, ditimbus gelombang, bahkan angin sakal sampai hampir tenggelam. Air sudah masuk dalam perahu itu. Jadi orang yang taat itu bukan berarti semuanya aman. Enggak ada itu. Tapi ingat, apakah walaupun perahu tergoncang-goncang, muridnya ketakutan, panik, apakah Tuhan mengizinkan perahunya tenggelam? Tidak pernah. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya ya nikmati aja goncangan itu. Toh akhirnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat gitu. Kita mau jebur tambah hilang mati kita. Ya udah bertahan aja di situ. Karena memang firman Tuhan begitu gitu. Makanya dengan Tuhan tidak perlulah berbantah-bantah. Indah sekali kita belajar dari murid-murid Yesus. Setelah Yesus bangkit, ada kisah semacam ini yang luar biasa. Hidup sebagai murid Yesus berarti percaya kuasa Tuhan. Nah kemudian saudara, yang keempat sekarang. Ayat 19-20. Perhatikan Bapak Ibu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, intinya hidup sebagai murid Yesus ya dia harus memahami tugas dari Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita pelajari bahasa Ibrani ini ada 4 perintah. Ya. Perintah itu pertama untuk pergi. Yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Lalu yang keempat, ajarlah. Gitu. Ini kalau kita belajar bahasa Ibrani menarik sekali Bapak Ibu. Karena ada kata-kata yang disebut dengan kalimat partisipatif gitu. Berarti ada kurnya. Jadi 4 perintah ini kurnya, intinya, itu perintah yang mana? Semua perintah. Tetapi dari 4 perintah ini intinya yang mana? Apakah pergi? Memang perintah untuk pergi. Berarti orang percaya sebagai murid Yesus nggak boleh diam. Ada action. Memang perintah ini. Baptis, perintah. Baptis, perintah. Mengajar, itu perintah. Tetapi core-nya itu dijadikanlah semua bangsa muridku. Jadi untuk menjadikan bangsa murid itu dia perlu pergi. Nah, seorang yang jadi murid harus dibaptis, seorang jadi murid harus diajar gitu. Tapi intinya Tuhan memberi tugas kepada kita untuk menjadikan orang murid. Murid itu artinya orang yang belajar kepada guru gitu. Dan ingat ketika orang percaya diberi status sebagai murid, gurunya yang utama Tuhan Yesus. Nah kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus tidak pernah tamat. Tetapi Tuhan Yesus mengutus nabi-nabi, rasul-rasul, gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil. Kita belajar dari mereka itu. Tuhan pakai orang-orang itu, Bapak Ibu. Kita belajar terus. Saya juga belajar terus, Bapak Ibu. Tiap hari saya belajar. Karena murid gitu. Tentu
Rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, itu semua akan mati. Yesus sudah bangkit. Gitu. Makanya nomor satu belajarnya kepada Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus katakan belajar, dia katakan gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi rupanya belajar sebagai murid Yesus itu yang utama bukan otaknya jadi besar. Pengetahuannya jadi banyak. Itu bagus-bagus saja kalau pengetahuan kita banyak. Tapi intinya karakter itu. Lemah lembut dan rendah hati. Humble. Orang yang rendah hati tidak akan merasa dia paling pinter, paling bisa, paling ngerti. Saya itu pernah ke Lampung Bapak Ibu. Saya tidak mau pamer. Saya bisa sekolah S3 itu menurut saya itu mujizat anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong nggak bisa. Jadi saya nggak ada alasan sedikit pun untuk sombong tentang gelar. Makanya saya sering tidak mau gelar saya dipakai kecuali di pendidikan karena itu tuntutan akademik Bapak Ibu. Tuntutan regulasi pemerintah yang ngajar harus bergelar. Tapi di gereja di mana saya tidak perlu gelar, Bapak Ibu panggil saya juga jangan sebut gelar-gelar. Saya terus terang nggak suka itu. Nah, ketika saya ke Lampung, ada orang namanya Pak Slamet. Saya nggak tahu sekolahnya SD tamat atau tidak. Tapi pekerjaannya itu bikin sumur gali itu Bapak Ibu, bukan sumur bor. Terus suatu saat dia bilang gini, saudara Pak Sudarmaji ini doktor, tapi terus terang lebih pinter saya. Saya nggak tersinggung, saya nggak bilang dia sombong. Saya lihat dulu ngomongnya apa maksudnya dia itu. Gitu. Saya nggak tersinggung sama sekali. Mungkin Pak Sudarmaji bisa ngajar orang di gedung yang full AC. Tapi kalau Pak Sudarmaji suruh gali sumur, lebih pinter saya. Gitu. Saya bilang benar, memang benar gitu loh. Memang benar gitu. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, ada orang ahli keuangan di perusahaan, di gereja belum tentu. Karena sistemnya beda gitu loh. Sistemnya beda. Kalau di perusahaan kan jelas pengeluarannya kemana, income-nya kemana. Tapi gereja itu dengan iman. Gereja nggak boleh maksa jemaat untuk kasih persembahan. Firman Tuhan katakan memberi dengan sukarela bukan dengan paksa, sangat jelas. Kita mau target jemaat. Di mana dasarnya? Tidak ada. Sukarela aja gitu. Makanya kenapa di gereja kita saya nggak kritik gereja orang lain. Itu hanya teknis, tapi prinsipnya tidak paksa. Ya. Makanya gereja kita tidak mengedarkan kantong kolekte itu. Disediakan aja biar dengan sukarela. Makanya yang melayani juga sukarela tidak paksa. Ya. Nah Bapak Ibu ingat, ini tugas ini agung. Makanya para teolog, apalagi para misionaris, dia menyebut ayat ini sebagai the Great Commission. Amanat agung, perintah yang sangat besar untuk memberitakan Injil. Sangat besar. Nah sebenarnya ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-murid itu mengajar orang yang dibaptis, orang yang menjadi murid Yesus ya. Itu orang menjadi murid Yesus itu supaya rendah hati, supaya mau belajar, tidak merasa paling bisa, paling benar sendiri. Saya juga belajar, saya tidak merasa paling benar sendiri. Cuma saya yakin karena saya sekolah sampai S3 dan saya sekolahnya itu di asrama Bapak Ibu. Di asrama itu ada jam belajar. Enggak boleh kita ke warung itu enggak boleh Bapak Ibu. Kita beli kacang aja dipanggil sama Bapak asrama. Kenapa kamu beli kacang? Gitu. Kepingin Pak. Kacang kamu makan 5 menit habis. Beli buku aja. Kamu jadi orang pinter nanti khotbah. Kamu khotbah 1 jam. Beli kacang 1 truk bisa kamu. Gitu. Sampai gitu Bapak Ibu. Kalau kita catat jujur kan. Laporan makan sate. Diperiksa. Kenapa kamu makan sate? Kurang makan di asrama.
Kepingin Pak. Gitu. Kamu makan sate lidahmu goyang 5 menit habis. Kamu beli buku, belajar pinter. Nanti kamu khotbah dapat persembahan, beli sate, 1 gerobak kamu borong bisa itu. Mereka gitu ajarannya Bapak Ibu. Akhirnya ya kita nerima aja makan telur di paru ya. Telur 1 di paru bagian 2 orang. Terima aja gitu. Jadi hamba Tuhan yang di asrama itu biasa begitu-begitu Bapak Ibu. Telur pun nggak pernah utuh, bulat nggak pernah. Dibagi 2 itu sudah bersyukur sekali. Ya kan? Makanya kalau sekarang bisa makan telur utuh ya tambah bersyukur gitu. Kenapa hamba Tuhan kurang, masih ingin ini, ingin itu gitu. Saya itu tanya terhadap pendeta yang bangun gereja Bapak Ibu. Terus dia minta bantuan gitu. Saya bilang, waduh Pak, saya itu kerinduannya simple banget gitu. Sangat simple kerinduan saya itu. Kerinduan saya itu kalau doa pagi jam hari Sabtu, teman-teman bisa makan. Kemarin itu saya dengan istri itu sedih banget Bapak Ibu. Karena kita cari pisang, nggak ada, cari ubi, sudah lama kita pilih-pilih, itu yang kita bisa. Istri saya itu gelisah cerita saya, waduh saya gelisah ini, kita nggak bisa kasih makan orang-orang gitu. Saya bilang ya saya yakin orang-orang nggak cari makan lah gitu. Cuma kalau kita bisa kasihkan, seneng kerinduan saya simpel gitu aja Bapak. Berarti percaya penyertaan Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah ngomong, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman gitu. Nah kata-kata ini Bapak Ibu kalau dibahasakan sederhana, Tuhan bilang gini, aku nggak akan meninggalkan kamu gitu. Tuhan itu akan menyertai kita. Dan Tuhan kita itu kalau menyertai kita ya pasti dia menjamin kita, keamanan kita, kebutuhan kita dan yang lain-lain gitu. Problemnya manusia itu sering khawatir ya. Makanya Tuhan Yesus katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Itu dicari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah. Itu konteksnya Bapak Ibu. Dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah banyak orang mencari kerajaan Allah saudara, tetapi kebenarannya nggak ada gitu. Anehnya dia berharap dapat tambahan gitu. Tuhan bilang aku nggak hanya bilang kamu cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu gitu. Nanti bagian nambah ini tuh bagianku kata Tuhan gitu ya. Itu aman Bapak Ibu. Nah saya praktek itu, saya bersyukur saudara, karena saya punya iman. Wah Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu karena saya punya teman itu udah banyak yang meninggal ya. Ada yang kemarin saya dikirimi Ibu Neni video, ada orang-orang Batak nyanyi pakai dasi, semua pakai dasi bagus ya. Yang nyanyi salah satunya tiba-tiba meninggal ya. Meninggal gitu. Ada juga pendeta yang begitu, di Jogja ada pastor lagi khotbah meninggal. Kita tidak tahu. Kematian itu pasti datang, waktunya kapan kita belum tahu. Makanya kalau saya menghitungnya sederhana Bapak Ibu, tahun ini umur saya 63 tahun. Firman Tuhan katakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Pendeta menambahkan kalau lebih dari 80 itu di Alkitab nggak ada ya. Tapi pendeta menambahkan bonus, dapat bonus dari Tuhan gitu. Ya kan? Terus kita pikir-pikir, ternyata ada orang yang belum sampai 70 udah meninggal. Ya kan? Tapi seandainya 70 aja, berarti saya kurang berapa ya ini? Kurang 7. Ya kan? Maksud saya gini Bapak Ibu, 60 tahun Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lindungi,
Tuhan sudah sertai. Masa 7 tahun kita dibiarin gitu? Masa khawatir, masa takut gitu? Apalagi saya orangnya nerimo, ya. Nerimo itu selalu bersyukur Bapak Ibu. Jadi nerimo itu bahasa Jawa artinya bukan menerima, ya. Artinya selalu bersyukur, nerimo itu. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Enggak terlalu sulit gitu. Penyertaan Tuhan, Bapak Ibu ingat, kalau kita merasa sendiri, merasa tidak ada yang menolong, merasa ada yang nggak tahu, merasa nggak ada yang memperhatikan, sebenarnya itu perasaan kita gitu. Yang benar Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu perhatikan kita, Tuhan akan menolong kita dan tidak pernah terlambat. Ini, jadi kita belajar dari murid-murid Yesus, intinya Bapak Ibu, hidup sebagai murid Yesus itu hidup taat, hidup yang menyembah, percaya akan kuasa Tuhan, memahami tugas dari Tuhan.